Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini apa? Ada. Alhamdulillah. Udah gitu. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh. Tahan aja lah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang masalah isya dan tarawih masjid al-Istiqamah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah untuk bisa berada di bulan Ramadan sampai sekarang, kemudian kita bisa mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hadirin rahimakumullah, ada satu target di dalam kita memanfaatkan keistimewaan bulan Ramadan, yaitu diupayakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau di dalam tangga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus menaikkan derajat kita, tangga ini adalah tangga pertama dan tangga yang paling utama untuk kita upayakan. Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syarat untuk kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Tidak hanya kita sebagai muslim, tetapi hakikatnya fitrah itu adalah dimiliki oleh setiap manusia. Kullu mawludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah bersih, terutama tauhidullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fitrah kita itu tauhidullah. Wa idza qala rabbuka min bani adama min dzurriyyatihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita dimintai, dan ini adalah perjanjian primordial kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika roh ditiupkan ke dalam jasad kita usia 4 bulan dalam kandungan, kita dimintai kesaksian, alastu bi rabbikum, apakah diri rohmu? Kemudian kita jawab, bala syahidna, ya, Alhamdulillah. Ini perjanjian primordial fitrah kita. Kemudian juga kita dalam keadaan bersih tanpa dosa ketika dilahirkan oleh ibu kita. Maka di bulan Ramadan ini adalah momentum untuk kita bisa kembali kepada fitrah tauhidullah dan kita terbebas dari dosa. Jangan sampai kita melewati bulan Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Rasulullah SAW bersabda, "Rabbi ma antu 'amali aw ba'da man dakhala Ramadan falam yughfar lahu." Celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan namun dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, ini harus diagendakan, harus diprioritaskan untuk kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Untuk itu ada 3 yang mesti kita perhatikan.
Yang pertama yang terkait dengan dosa syirik. Nah, dosa syirik ini dosa yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Untuk kemudian kita membersihkan diri kita dari kesyirikan ini, tidak ada jalan lain kecuali kita bersyahadat kembali, ikrar kembali pada Allah SWT. Tidak ada jalan, tidak bisa dihapuskan dengan taubat, apalagi dengan istighfar. Tidak ada lagi kalau kita kembali bersyahadat, menyatakan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin di masa yang lalu rata-rata di Indonesia ini pernah bersentuhan dengan unsur-unsur kesyirikan. Ada yang mungkin pernah berobat, kemudian melakukan ritual-ritual dengan kesyirikan. Mungkin alhamdulillah ada saja yang untuk pesugihan dan sebagainya. Ada yang kemudian mungkin pernah belajar ilmu-ilmu kebatinan dan sebagainya, yang kemudian kita terjebak kepada kesyirikan. Begitu dalam kesempatan ini, dalam rangka kita kembali kepada Allah Taala dan menghapus dosa syirik ini dan dosa yang paling besar. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Taala, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Begitu dalam kesempatan ini mari kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Insyaallah. Dan ini dalam rangka kehati-hatian para ulama kalau ngaji bab tauhid ini diakhiri dengan bersyahadat kembali. Khawatir terjebak atau baik sengaja maupun tidak sengaja melakukan kesyirikan. Untuk yang kedua, kita upayakan terbebas dari dosa besar. Kita mendapatkan ampunan dari dosa besar, mungkin di masa yang lalu, di masa muda dan seterusnya. Kita pernah melakukan dosa besar, entah itu berzina, entah itu membunuh, berjudi, kemudian mungkin juga terjebak pada makan riba, kemudian hukukul walidain, karena durhaka kepada kedua orang tua, qadzaf, menuduh orang berzina, dan lain-lainnya, termasuk juga meninggalkan kewajiban seperti puasa, sholat 5 waktu, itu adalah dosa-dosa besar. Dan untuk menghapusnya adalah dengan cara bertaubat, dengan taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha, mengakui, menyesal dengan sungguh-sungguh, dan kemudian tidak berjanji untuk tidak mengulanginya kembali, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu. Insyaallah sebesar apapun dosa kita, Allah Maha menerima taubat kita, dan Allah sangat senang kalau kita kembali. Lebih senang daripada orang yang sedang safar di padang gurun kemudian untanya hilang. Setelah itu kemudian kembali lagi, betapa senangnya di musafir ini. Allah jauh lebih senang pada kita yang melakukan dosa besar lalu kemudian kembali kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kita pastikan juga untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kecil. Ini dosa harian. Setiap saat kita melakukan dosa-dosa kecil, entah itu lewat mata kita, apalagi dengan budaya gadget ya, yang setiap hari ya mungkin hampir 24 jam
kita melihat HP itu banyak sekali maksiatan kita. Tangan kita, lisan kita juga, Masya Allah, ya, selalu mungkin membuji dan seterusnya. Maka ini hadirin Allah, kita banyak istighfar, terutama di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur kita berbanyak istighfar, lakukan amal soleh. Kalau dengan dia mulai sekarang ini, kemudian dengan berpuasa, dosa-dosa kecil Allah hapuskan, Allah ampuni. Terutama di malam-malam Duha Tahir, di malam-malam semoga yang kita disunahkan untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi diwiridkan, dilazimkan untuk kita membaca doa ini. Jadi hadirin Rasulullah, ini agenda kita untuk bagaimana kita bersih kembali. Ada satu lagi yaitu terkait dengan harta. Nah ini jangan diabaikan juga. Kalau tadi terkait dengan diri kita, nah ini yang terkait dengan urusan harta kita juga supaya kita bersih, ya. Pertama dengan zakat. Kalau zakat fitri masih untuk diri kita, zakat sunnah. Nah, yang untuk memberikan hartanya adalah zakat mal. Harta kita harus pastikan juga bersih. Apalagi alhamdulillah mungkin pernah melakukan penzaliman, mengambil hak orang lain, lebih baik kita kembalikan. Jangan bebani hidup kita dan akhirat kita dengan harta-harta yang tidak halal, yang tidak hak. Ya, saya pernah dimintai oleh seseorang tokoh di Bandung itu untuk menghitung warisan. Ya, dengan luar biasa banyak. Ya, saya sebutkan tokoh ini. Beliau minta kepada minta dan menghitung warisannya. Cashnya itu kurang lebih 300 miliar. Kemudian dia punya rumah sakit, punya villa di mana-mana, tanah yang luas, berbulan-bulan kita laris. Ya. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apa yang dia dapatkan dari harta sebanyak itu. Yang ada kemudian diperebutkan, diklaim oleh keluarganya, oleh ahli warisnya, sementara dia pertanggungjawaban masih ada di dia. Auditnya di akhirat, harta itu masih berlaku untuk dia. Tidak oleh ahli warisnya, ahli waris punya urusannya sendiri. Tapi yang harta yang tadi dia kumpulkan itu, alhamdulillah jangan sampai membebani dan memperpanjang urusan kita di sisi Allah Taala. Kesempatan ya, untuk kita mari bersih-bersih diri kita, harta kita, insya Allah ya, kita kembali kepada Allah dan kepada fitrah kembali dan kita tenang insya Allah. Karena dosa itu maha tapi nafsika, apa yang membuat dirimu tidak menjadi tenang, gelisah ya, nah itu adalah dosa. Demikian hadirin Allah, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.